Di akhir-akhir ini, kurang lebih hampir 1,5 tahun menginjak kedua tahun ini, ada kelompok-kelompok pemecah belah umat, pemecah belah antara ulama dan habaib. Betul? Mau dipecah belah atau tidak? Bersatu? Siap bersaudara? Kalau urusan dalilnya panjang, saudara. Urusan dalilnya panjang. Yang saya bagian tanggapi sekarang ini tentang ada pernyataan taklid kepada Imam Ibnu Hajar setelah dohirnya hujah, maka itu hukumnya haram. Darat lawan darat, ini harus dilawan. Hujah yang disampaikannya itu adalah hujah sabsatoiyah, atau disebut hujah mughalatoh, atau disebut hujah musyaghabah. Resepnya untuk melawan hujah ini sudah saya tukil dalam kitab An-Nawawiyus Syadid fi qam'i hadaya minil imanil adid, yaitu bom nuklir untuk menumpas ngigaunya imad yang keras kepala. Sampai detik ini belum saya buka kitab itu. Kenapa? Karena belum berhadapan. Tapi bagaimanapun berhadapannya, maka insya Allah akan saya layani. Kenapa? Bagi kita saudara, patabi isoriha mimman salafa, jangan sampai menantang 3 hari 3 malam, tapi datang pada waktunya, datang apa kabur? Datang apa kabur? Makanya banyak umat yang memberi lakob al-kaburi. Nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang pidato, kayaknya sangat kesel banget tuh orang. Membicarakan diantaranya tentang ukhuwah Islamiyah. Oh, setuju saya, sangat setuju. Memang dari dulu juga saya ingin ada berdiri tegak, terrealisasi ukhuwah Islamiyah, bersatunya sesama umat Islam, bersatunya seluruh warga negara Republik Indonesia. Jangan ada perpecahan. Tapi bagaimana mungkin tidak berpecah belah, bos? Bagaimana mau bersatu, bos? Kulogika be, sekolah pusing-pusing lah, ulah panjang-panjang teuing, hur teuing. Ya, kulogika be, anu fakta be. Bagaimana mungkin tidak akan berpecah belah? Namun kalau ceramahnya mencaci maki, anjing, babi, iblis, Yahudi, Wahabi, Khawarij, Syiah, bagaimana mungkin mau bersatu, bos? Ya, apa boleh itu ceramah seperti itu, pelotot-pelotot ceramah seperti itu, mencaci maki orang, menyakiti hati orang, boleh? Apakah itu disebut akhlak? Semua kalau ceramahnya nyakitin orang, menyinggung orang, karena bahasa-bahasa yang tidak pantas dilakukan oleh penceramah siapapun, baik itu golongan habib, kiai, ulama, atau apa saja, sebodoh amat, pasti akan berpecah belah. Makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan supaya jangan berpecah belah, berceramahlah dengan etika dan lemah lembut, waliyatalatuf wala yus'iranna bikum ahada. Lemah lembut, mau bisa ngelawanan Allah Ta'ala di Al-Quran, segitu lah panjang-panjang luhur teuing. Ia mau ngomong di YouTube, lain keur ngaji, lain keur jeung santri, jeung kiai, jeung masyarakat, logis wae nama bahasa-bahasa karti ku orang awam we geus. Bagus ngabahas safsatoiyah, bener. Yang sedang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dan umat Islam Indonesia bukan hanya top prioritas ngebahas hujah safsatoiyah. Untuk menyelesaikan persoalan nasab ini, hujah yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia, bos, bro, kalau pengen tahu, hujah tes DNA iya. Nah, selesai udah. Jangan kemana-mana dulu, udah selesai itu aja. Orang cerdas, orang pinter tahu. Orang cerdas, orang pinter. Orang cerdas, orang pinter
tahu apa yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh netizen dan oleh seluruh umat Islam Indonesia. Itu orang cerdas, orang pinter. Apa yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia dan oleh seluruh netizen? Tes DNA, maka hujah yang harus diucapkan, digemborkan, diajak oleh oknum yang ngerasa ingin ngebela Ba'alwi, ingin mempertahankan nasab Ba'alwi itu Dzurriyyatun Nabi, gampang, ajak hujah tes DNA, iya, selesai itu, cukup selesai. Ya, jadi nggak usah ngebabi buta kemana-mana ngomong. Berbicara persatuan kesatuan, tapi tidak menyeru, mengajak pada oknum-oknum Ba'alwi yang ceramahnya anjing babi, Yahudi, pesek, kandang kebo, Khawarij, kembang PKI gaya baru. Itu hentikan, suruh ceramah yang layak. Ini Indonesia, harus memahami karakter, sifat, keinginan rakyat Indonesia, budaya Indonesia. Jangan mau kerep dewek. Siapa bisa berani ngejamin ada oknum Habib ceramahnya kasar seperti itu, arogan, mencaci maki orang? Siapa berani ngejamin orang itu tidak sakit hati? Orang kalau sakit hati, jangankan dengan bahasa yang kasar dan pelotot di panggung, dengan gaya-gaya takabur dan sombong, dengan bahasa biasa aja, tapi kalau menyakiti orang itu kan sakit hati. Ketika sakit hati, bos, pasti itu pecah. Itu hujah apa namanya? Hujah sopaniyah, di panggungnya. Itu tahan mereka, hentikan mereka, nasihati mereka. Insya Allah akan reda nanti perpecahan. Perpecahan umat Islam bukan karena nasab, bos, bukan. Jangan menyalahkan tentang terkait nasab, bukan. Menghadapi tesis Kiai Haji Imaduddin, kalau dengan cara yang sopan dan baik, ya tidak akan pecah belah. Tapi kalau ngebelat oknum klan Ba'alwi dari tesis Kiai Haji Imaduddin dengan cara yang tidak sopan, kasar, tesis bukan dihadapi dengan antitesis, cara baik-baik, diundang datang, ditanya ngejawab, RA ditanya oleh Kiai Haji Imaduddin 12 pertanyaan, tidak ngejawab, diundang podcast dibisikan Roma oleh Haji Roma Irama, tidak datang, beberapa kali datang. Itu Al-Kaburi bukan hanya bisa nuduh orang Al-Kaburi kepada Kiai Haji Imaduddin. Dengan menyebut Kiai Haji Imaduddin Al-Kaburi aja itu membuat perpecahan, karena pasti menyinggung orang yang mendukung Kiai Haji Imaduddin. Mereka juga manusia, pasti tersinggung, dan itu pasti akan membuat perpecahan, pasti itu. Jangan bicara halal, nyebut Kiai Haji Imaduddin Al-Kaburi itu di depan santri itu halal, bagus, benar. Hujah apa lagi itu? Hujah boleh, hujah akhlak yang baik. Justru di depan santri tidak boleh menampakkan kita kebencian pada orang. Katanya jangan membenci orang. Dengan menyebut Kiai Haji Imaduddin justifikasi karena Kiai Haji Imaduddin tidak datang di debat Banten, disebut Al-Kaburi, disiarkan di depan santri. Apakah itu akhlak? Itu hujah dari mana yang membaguskan, membolehkan, menghalalkan? Hujah mana itu? Hujah Qur'aniyah, hujah Islamiyah, atau hujah mamarhaniyah, hewaniyah? Janganlah merasa diri benar. Orang benar itu orang yang bisa menjaga lisan dari menyakiti hati orang lain. Itu kudu panjang-panjang hujahna. Orang benar itu orang yang bisa menjaga lisannya dari menyakiti hati orang lain. Itu kudu panjang-panjang hujahna, segitu behelan. Kiai Haji Imaduddin tidak datang di debat Banten. Disebut Al-Kaburi. Itu RA Taufik Segaf datang tidak ke Banten, padahal sudah diundang, tidak datang
Kenapa tidak disebut Al-Kaburi? RA diundang juga di podcast Haji Roma Irama, tidak datang. Itu bukan Al-Kaburi tah. Berapa kali tuh Taufik Segaf RA diundang? Itu bukan Al-Kaburi. Ini saya nanya, saya tidak memberikan julukan. Saya nanya, jujur, harus adil. Kalau bisa memberi julukan kepada orang lain dengan julukan buruk, dianggap lawannya, bisa memberikan julukan buruk, berani tidak memberikan julukan buruk kepada kelompoknya. Itu yang ceramah-ceramah, yang anjing babi, yang mencaci maki penguasa, kiai-kiai yang dekat dengan penguasa, anjing babi dan sebagainya. Menuduh PKI gaya baru, Wahabi, Khawarij, Syiah, bla bla. Itu coba julukannya apa itu? Berani tidak? Hujah naon eta ngaranna. Jadi yang dibutuhkan sekarang ini bukan hanya menjelaskan hujah saf-saf iya, tapi yang dibutuhkan sekali dia ngomong ya. Nu dibutuhkan ke orang Indonesia, ke netizen, umat Islam, orang cerdas itu orang yang tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia dan netizen. Apa? Hujah tes DNA iya oleh klan Alawiyah yang ngaku-ngaku Duriatun Nabi. Itu selesai. Jangan diajak kemana-mana, ngomong kemana-mana. Katanya ingin persatuan-kesatuan, tapi selalu bicaranya ada yang menyinggung orang lain. Kumaha sih ngajak persatuan-kesatuan tapi gitu baik. Selalu gampang menghujat orang, menuduh orang, menghina orang. Bagaimana mungkin akan bersatu? Hujah mana eta? Hujah mana yang dengan mencaci maki orang, menghina orang, memberikan gelar buruk kepada orang akan bersatu Islam? Hujah mana? Hujah mana? Hujah mana? Saya nanya. Belajarlah coba untuk berbicara yang baik, sekalipun terhadap orang yang tidak disukai, agar bersatu umat Islam, agar tidak tersinggung. Jangan hanya ingin menang sendiri. Jadi kalau ingin tahu pemecah belah umat itu bukan yang membuat tesis, bukan. Jauh-jauh hari sebelum ada yang membuat tesis, itu oknum yang ngaku Duriat Nabi, yang ceramahnya mencaci maki orang, tapi menjual-jual agama dan jihad. Umaro, presiden, penguasa, jenderal, kiai yang tidak sepaham dengannya, tidak cocok dengannya, di luar ormasnya, maka itu pemecah belah umat. Jadi yang disebut pemersatu umat siapa? Sopo-sopo pemersatu umat. Nih saya pemersatu umat, saya adalah pendukung Ba'alwi dan Ba'alwi. Itulah pemersatu umat. Pret. Tanyakan, lihat berapa juta orang yang sakit hati, yang kecewa. Gus Dur dicaci maki, Profesor Dr. Said Akil Sirot dicaci maki, NU dikatakan liberal, Istana dikatakan sarang iblis. Dan sekarang pendukung-pendukung Kiai Haji Ahmadudin dituduh oleh oknum yang ngaku suci itu PKI gaya baru, Wahabi dan sebagainya. Apakah itu bukan jadi sebab pemecah belah? Hujah mana yang menjadikan itu bukan pemecah belah? Siapa kelompok pemecah belah? Kalau ngomong bersatu umat gampang. Jangan jadi pemecah belah gampang. Jangan jadi pengadu domba gampang. Siapa pengadu domba? Apakah mereka oknum yang ngaku Duriat Nabi, cucu Nabi, imigran Yaman, ketika tidak suka pada kelompok orang lain, menyuruh orang lain mempersekusi, memberikan shock terapi tinggi, dibuktikan di darat. Apakah itu bukan pengadu domba? Yang punya urusan dia, nasab dia, klan Ba'alwi, tapi orang lain dijadikan alat, disuruhnya mempersekusi, memberikan shock terapi tinggi kepada putra-putra pribumi Nusantara. Apakah itu bukan pengadu domba, pecah belah umat? Mana hadis dan ijma dan kiasnya kalau ngomong fikih mana? Apa itu pemersatu umat? Jadi siapa pemecah belah umat? Siapa pengadu domba umat?
Fakta, orang Indonesia sudah pinter, rakyat Indonesia sudah pinter, umat Islam sudah pinter. Tidak bisa ditipu oleh bahasa-bahasa yang mengatasnamakan agama dan ilmu alat, tetapi sebetulnya bohong melulu. Hanya untuk membela dirinya, merasa dirinya benar, orang lain salah. Mengadili orang lain sangat gampang sekali. Mengadili diri sendiri, Allah. Bullshit. Gampang mengadili orang lain, mencaci maki orang lain, menghina orang lain, menghukumi orang lain. Tapi menghukumi dirimu dan kelompokmu, bullshit. Mana? Jadi pengen ketawa saya nih. Saya bersabar dan bersabar dan bersabar. Coba. Makin kesini, saya tidak melihat tanda-tanda merasa dirinya salah. Bersifat bijak, adil. Tetapi makin malah gampang sekali nyudut-nyudutkan orang. Jarang saya mendengar ada ketawaduan. Walaupun nggak usah ketahuan dalam hati lah, minimal ketawaduan dalam lidah dulu. Minimal aja itu dulu. Ada tanda-tanda memahami dirinya dulu bersalah, mencegah lisan untuk menghina orang lain. Ini bukan begitu. Dari hari ke hari ngomongnya kebanyakan selalu gampang menyalahkan orang lain. Adanya tesis dijadikan kambing hitam, seolah-olah hanya tesis yang membuat pemecah belah umat. Tapi mereka yang ngaku cucu Nabi, yang ceramah bertahun-tahun di Indonesia, berpuluh-puluh tahun di Indonesia, mengatasnamakan organisasi Islam. Islam yang dibawa Islam. Ada berapa juta orang yang sakit hati oleh oknum tersebut? Berapa juta tuh? Baik dari golongan pejabat, penguasa, kiai-kiai, keturunannya, keluarganya, saudaranya, handetolannya, pengikutnya, apakah mereka tidak sakit hati? Mikir. Ulah yang menang sorangan baik. Jangan merasa ingin benar sendiri. Itu yang pecah belah umat menurut saya mah. Itu yang pengadu domba menurut saya mah. Bikin gaduh NKRI dari dulu juga. Mengatasnamakan mengkritik, tetapi dengan hati, dengan lidah yang kotor. Tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Jadi akhirnya pan ada yang keras oke yang ngomong kayak nggak ada. Insya Allah di Indonesia ini, rakyat Indonesia atau umat Islam Indonesia atau siapapun dia, termasuk Kiai Haji Ahmadudin, nggak ada tuh ingin berpecah belah, nggak ada tuh ingin mengedodo, mustahil, tidak ada niat seperti itu, tidak ada, saya yakin. Jadi intinya kesimpulannya, ulah gampang teuing nyalah-nyalahkeun batur, ngahujat batur, ngagoreng-gorengkeun batur, hukuman batur, jeung gelar-gelar anu buruk. Ya, Yahudi pesek, Wahabi, Syiah, Khawarij, komunis gaya baru, begal nasab, Al-Kaburi. Coba aing rek nanya eta non dibenerkeun kitu ku agama, ku fikih. Ku Imam Hajar Haitami dibenerkeun, ku Imam Syafi'i. Aing ngomong agama be ku ilmu mantik. Sanu ngabenerkeun hujah mana eta? Saha eta nu ngakukeun kitu saha? Saya nanya. Siapa yaitu yang menggunakan itu? Dan siapa yang sering melakukan itu? Kelompok mana itu? Jujur kepada diri sendiri. Saya juga bisa nyalahkan orang mah. Yang sulit itu menyalahkan diri sendiri.
Saya juga menghina orang, merendahkan orang. Saya juga bisa pinter. Menjuluki orang buruk gampang. Mengatasnamakan hujah-hujah gampang. Tapi menyalahkan diri sendiri, kekurangan diri sendiri, mengakui diri sendiri salah, ya, itu susah. Jangan dululah bicara tentang persatuan umat Islam. Walaupun itu penting, betul, saya setuju. Ya. Tapi bisa tidak yang gampang aja. Hujah tes DNA iya, bisa enggak? Udah gitu aja dulu. Bicara di publik seperti bicara di pesantren kepada santri. Dan bicara di hadapan santri seperti bicara di hutan yang di situ ada kambing-kambing doang yang tidak perlu dididik akhlak. Bicara di hadapan santri, di hadapan publik pakai etika, pakai akhlak. Jaga letah dijaga. Di omongan aing nyinggung jelema henteu. Tah eta orang pinter, orang cerdas eta. Tidak pinter, tidak cerdas. Kalau ngomong dalil, ngomong hujah, kalau lidahnya masih suka mencaci maki orang lain, menghina orang lain, memberikan gelar buruk kepada orang lain, tapi gelar dirinya untuk keburukan dirinya, untuk kelompoknya, untuk klannya, untuk oknum ba'alwi yang bicaranya buruk, tidak pernah berani memberikan gelar kepada mereka dengan gelar yang buruk. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Jangan merasa diri paling benar, paling suci, paling pinter Indonesia sebanten. Tanyakan dulu dirimu siapa di hadapan Allah, berakhlak atau tidak, benar atau tidak. Tidak perlu persoalan nasab jadi besar sebetulnya. Yang menjadi persoalan nasab menjadi besar itu siapa? Di antaranya satu oknum yang berkaitan dengan nasab tersebut. Klan Ba'alwi oknumnya tidak jantan, tidak gentle. Kenapa RA diam? Kenapa Taufik Sigap diam? Padahal dia ketua umum Robitoh yang harus bertanggung jawab dia. Kedua, oknum Habib yang ngebela nasabnya, silahkan ngebela nasabnya, hak mereka. Tapi bicara yang baik. Tapi itu tidak terjadi. Yang muncul oknum-oknum pembela klan Ba'alwi. Ngebelanya juga mengatasnamakan hujah dan hadis dan ayat dan imam, tetapi akhlak tidak dipakai. Mudah mencaci maki orang lain, memberikan orang lain buruk. Itu jadi ramai akhirnya. Persoalan-persoalan batur pipiluan. Jadi pihak katilu, nu pihak katilu setan biasanya ge cenah ge. Nu pihak katilu biasanya ge setan. Boleh ngebela orang lain, tapi yang resmi secara agama dan negara. Saya akan ngebela nasab Ba'alwi, boleh. Saya akan berhadapan dengan orang yang membatalkan nasab Ba'alwi, boleh, bagus, gentle, tetapi buktikan suratnya. Nih, surat resmi diberi kuasa oleh Ba'alwi, saya akan membela nasab Ba'alwi bahwa tersambung pada Rasulullah. Ini saya diberi surat kuasa. Begitu. Nah, itu baru namanya tidak disebut pihak ketiga. Karena diberi surat kuasa. Surat kuasa mewakili Robitoh Alawiyah, mewakili Ba'alwi tapi pipilun kenceng. Karena merasa muhibin. Kalau merasa muhibin, maka muhibin Kiai Haji Imaduddin punya hak untuk membela Kiai Haji Imaduddin. Punya hak. Saya punya hujah yang sangat cantik. Hujah saya tentang hujah menyuruh untuk hujah tes DNA ya. Saya mah punya dasar. Kuat saya mah. Gak bisa didobrak oleh orang lain. Senajan ku halu tujuh ge. Apa dasar hujah? Hujah saya itu ya bukan dari Imam Syafi'i, bukan dari Imam Ibnu Hajar. Bukan. Maaf nih. Ya. Pengen tahu imamnya? Imam yang melebihi imam yang lain. Imam Syafi'i kalah keimamannya oleh itu. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Nawawi kalah keimamannya oleh itu. Termasuk imam-imam Syiah pun kalah oleh itu. Imam 12 imam Syiah kalah oleh itu.
Pengen tahu imamnya, dasar hujah imamnya. Taklid saya nih. Saya taklid nih, taklid. Pada siapa? Kepada orang yang dijuluki imam besar umat Islam. Siapa? Rizik Syihab. Rizik Syihab yang menyuruh tes DNA. Itu dasar hujahnya saya. Itu dasar hukumnya. Itu imam besar umat Islam Indonesia. Kalau sudah imam besar umat Islam, tidak pakai Indonesia. Kalau sudah imam besar umat Islam, berarti mengalahkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Nawawi. Kalah Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Syiah pun tidak pakai besar. Tidak juga umat Islam, tidak imam besar umat Islam, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, imam besar umat Islam. Tidak. Jadi kalah oleh Rizik Syihab. Rizik Syihab mengalahkan imam-imam yang lain. Bahkan Imam Samudra pun kalah oleh Rizik Syihab. Imam Samudra, baru nama Imam Samudra. Ini mah imam besar umat Islam. Kalau umat Islam ada sedunia di mana-mana. Yang munafik, yang fasik, yang oknum kiai yang suka mencaci maki, merasa jago, merasa hebat dengan hijab nasarnya, dan bla 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 bla. Itu diimaminya oleh Rizik Syihab, imam besar umat Islam, itu berarti sedunia. Tapi tidak tahu siapa yang ngakuinya, nggak tahu. Walau misawab kapan diangkatnya, dari sisi masa, dari sisi mana, karya apa sehingga dia dijuluki imam besar umat Islam. Saya bertanya nih, apa buktinya? Nah, kan? Tahu kan? Jadi saya ini mengajak agar ada ditegakkan hujah tes DNA karena dasar hukumnya mengikuti taklid kepada imam besar umat Islam yang katanya, kata mereka, bukan kata saya tidak menyebut imam besar umat Islam, yang katanya imam besar umat Islam Indonesia itu, nggak pakai Indonesia ya, imam besar umat Islam itu Rizik Syihab. Itu hujahnya. Mau dipangkas, mau dilawan. Awan tuh Rizik Syihab yang merintahkan tes DNA. Itu. Kenapa tidak mengikuti imam besar umat Islammu? Kenapa? Kenapa tidak mengikuti hujah dan fatwanya imam besarmu Rizik Syihab yang katanya imam besar umat Islam? Kenapa? Nggak berani karena cucu Nabi takut kualat. Pada orang lain Mbak Alwi yang ngaku cucu Nabi, jangan dihina, jangan dicaci maki, itu wali, kualat. Tapi kepada yang lain, yang dzurriat Nabi, dari yang lain, yang bukan dari imigran Yaman, seenak jidat mencaci maki, padahal itu juga dzurriatun Nabi, dihina, dicaci maki. Apa itu adil? Objektif? Emang cucu Nabi ini kalaupun benar itu Mbak Alwi cucu Nabi, itu emang ada di Indonesia doang, di Indonesia wungkul. Di Indonesia yang eta wungkul ohun lain. Cucu Nabi eta cek saha, kata siapa? Kata siapa, Bos? Mikir, teliti nu bener. Gampang cocorokan dina podium mah. Batul ge bisa nanon ge. Keadilan tegakkan, objektif. Kalau menghukumi orang lain yang buruk, dihukumi keburukan diri kita, keburukan kelompok kita, keburukan orang yang dicintai oleh kita pun, maka diberi hujah, diberi fatwa buruk. Itu namanya adil. Ayah baik. Ikut campur batur tapi tenyaho prosedur. Lagian apa tidak malu ada oknum-oknum yang ku kiai nih keluar-keluar di video nantang Haji Imad supaya ngundangnya. Emang siapa lu harus diundang oleh Kiai Haji Imad? Kaitannya apa dengan lu? Ya, dasar mana?
Hukum Islam mana yang mewajibkan Kiai Haji Imad undang elu? Lu siapa emang? Mbak Alwi, Habib, sehingga menyuruh Kiai Haji Imad mengundang. Kalau ada keperluan ke Kiai Haji Imad yang butuh, yang perlu, datang. Keren amat menyuruh Kiai Haji Imad untuk mengundang. Apa tidak bertanya? Apakah Kiai Haji Imad ini menjadikan butuh kepada saya? Apa Kiai Haji Imad ini menganggap saya ini punya urusan dengan Kiai Haji Imad atau tidak? Tanya dulu dong. Jangan-jangan Kiai Haji Imad tidak menganggap butuh dan penting berhadapan dengan oknum tersebut. Hanya oknum tersebut aja kegeeran, kebaperan. Pengen jadi pahlawan, ngebela tuannya. Karena selama ini tidak berhasil ya melegalisir bahwa Bali itu dzurriyyatun Nabi. Bahkan makin rungkad netizen rakyat Indonesia sekarang mayoritas dari mana-mana sudah tidak percaya kebakaran jenggot dan tidak bisa ngebela. Jadi doang budak letik yang diundang-undang ku Kiai Haji Imad segala. Atuh geus bae aya perlu makan Kiai Haji Imad pakai cara Islam. Hujahnya tuh jelas itu dalam Al-Qur'an dan syariat Islam. Jika engkau punya keperluan pada seorang bersilaturahmilah kepada orang itu, bicaralah dengan cara yang baik. Kalau memang untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, dia mah yang ngadu hujah jeung Kiai Haji Imaduddin, tapi cocorokan di video lucu di hadapan santri yang keren nungkul. Atau mana horeng. Mending mun Kiai Haji Imaduddin menganggap itu penting. Orang itu penting, orang penting dalam masalah nasab. Ada kaitannya dengan nasab. Mending kalau orang itu Ba'alwi, Habib. Habib lain, non lain. Hanya pendukung. Anu dipentak kutuana jangan bela Habibna. Yang tidak dianggap penting oleh Kiai Haji Imaduddin. Tapi dia merasa dirinya penting. Tanya dulu apakah Kiai Haji Imaduddin itu memandang orang tersebut penting di mata Kiai Haji Imaduddin atau tidak? Ada urusan dengan Kiai Haji Imaduddin atau tidak? Itu yang harus ditanyakan pada diri sendiri. Termasuk oleh pendukung Kiai Haji Imaduddin dan termasuk oleh para seluruh rakyat Indonesia umat Islam. Apakah orang itu orang penting dalam perkara nasab ini? Apakah orang itu ahli nasab? Apakah orang itu an-nasabah sehingga Kiai Haji Imaduddin harus mengundang orang tersebut? Saya bertanya, apakah orang itu an-nasabah internasional dan nasional? Saya bertanya lagi, apakah orang itu an-nasabah internasional dan nasional? Apakah orang itu an-nasabah di Indonesia sehingga penting untuk diundang oleh Kiai Haji Imaduddin atau tidak? Kalau an-nasabah, mana sertifikasinya? Mana legalitasnya? Siapa yang akan jadi nasabahnya? Mana sanad jadi nasabahnya? Mana? Ya. Oke, Haji Imaduddin gampang mencaci maki. Imad itu bukan nasabah, tidak ada sanad ilmu nasabahnya, gampang aja. Kalian, kamu, ente, maneh, dia nasabah lain. Saha nu ngangkat nasabah. Gampang bae nyala-nyalakeun batur. Saya yakin Kiai Haji Imaduddin itu tidak akan mundur menghadap siapapun dalam perkara nasab. Asal orang itu fair. Contohnya, Syekh Rojai di Iran bikin tulisan dibalas oleh Kiai Haji Imaduddin karena jelas tulisannya. Tidak keluar-keluar doang. Imad, Al-Kaburi, nantang-nantang. Bentuk tantangannya tidak dituliskan. Mengatasnamakan tidak ingin berpecah belah. Bagaimana mungkin tidak ingin berpecah belah? Itu videonya muncul. Videonya muncul kan. Kemudian menjuluki Kiai Haji Imaduddin Al-Kaburi. Tetapi Taufik Segaf diundang di podcastnya Roma Irama dan di debat Banten pun tidak datang, tidak dijuluki Al-Kaburi. Kan Kiai Haji Imaduddin itu menantang 3 hari 3 malam. Bos, tanya dulu. Maksud tujuan dia itu menantang 3 hari 3 malam itu apa? Ke siapa? Bagaimana?
Tanya dulu, tabayun dulu. Tanya dulu. Jangan baperan. Jangan merasa ditantang oleh Kiai Haji Imaduddin. Tanya dulu. Kecuali Kiai Haji Imaduddin menantang jelas nama kamu. Dan memang benar itu tujuan menantang 3 malam itu. Memang seperti apa yang ada dalam pikiranmu. Bukan seperti itu. Betul Kiai Haji Imaduddin bicara 3 malam. Berdebat dengan saya. Tapi dalam teks yang lain. Yang Kiai Haji Imaduddin yang tahu. Tapi saya tahu maksud tujuan Kiai Haji Imaduddin. Bukan seperti apa yang ada dalam pikiran kalian. Jangan hanya karena Kiai Haji Imaduddin tidak datang di debat Banten. Kemudian hanya ada pernyataan itu ditafsirkan sendiri. Nanti dulu, makanya hati-hati. Makanya harus tabayun dulu. Apa maksud tujuan Kiai Haji Imaduddin itu 3 hari 3 malam menentang debat? Maksudnya apa? Ke siapa? Bagaimana? Kapan? Itu kalau memang ahli hujah mah. Itu ahli hujah mah. Sebelum isbat ada subut masbut, baru ada isbat, subut masbut, isbat. Itu dulu. Bukti, saksi, penjelasan dulu, itu dulu baru ada vonis. Tanya dulu Kiai Haji Imaduddin, apa maksud tujuannya menantang 3 hari 3 malam debat, kepada siapa? Teknisnya apa? Kapan itu? Kapan 3 hari 3 malamnya kapan? Itu dulu. Jangan dihukum oleh kita. Saya mah sudah nanya itu maksud tujuannya apa. Tanya, saya mudah nanya ke Kiai Haji Imaduddin. Jadi saya mah tidak berani mengatakan Kiai Haji Imaduddin al-kabur karena saya nanya langsung. Tabayun. Jadi saya tidak termasuk orang yang tidak cerdas, tidak pinter, tidak. Walaupun saya bodoh, minimal saya ini tidak terjebak oleh menghukumi orang lain. Mengatasnamakan persatuan-kesatuan, tidak adu tompak, tapi gampang mencaci maki orang lain, menghina orang lain, yang tidak sejalan dengan dirinya, dengan kelompoknya. Disebutlah mencaci maki, pemecah belah, pengadu domba, pret. Aduh, maaf nih, mohon maaf nih, saya bicara begini. Boleh dong saya juga ngomong. Jangan hanya kalian aja yang ngomong sekarep dewek kayak. Saya juga punya hak untuk ngomong. Nah, mudah-mudahan ini jadi renungan buat kita semua. Intinya udahlah, jangan gampang menyalahkan orang lain. Tengok dulu diri kita sendiri. Semut di seberang lautan terlihat, gajah di peluk mata dekat tempok tidak terlihat. Itu aja dulu. Aib orang lain sangat jelas kemudian dihukumi, aib diri sendiri bobolokot ku dosa ku kesalahan terlihat. Etalah ya, termasuk saya juga akui seperti itu. Tapi harus kita akui kalau memang seperti ya, akui itu kita salah, konsekuen. Saya mengajak pada semuanya, udahi persoalan nasab ini. Pertama, yang tidak ada kaitan dengan persoalan aja jangan ikut campur. Kalau mau ikut campur, minta tuh surat kuasa dari RA, dari Balawi. Surat kuasa untuk menyelesaikan persoalan ini. Secara resmi, hitam di atas putih. Nah, itu nanti tidak sebut orang ketiga, tidak sebut orang ketiga setan. Karena memang resmi mewakili Robitu Alawiyah, mewakili Ba'alwi. Nah, itu baru tuh. Ini mah diminta perwakilan mewakili Robitu, enggak mau. Alasannya kan Imaduddin yang nantang 3 malam. Nanya juga enggak apa maksud tujuan Kiai Haji Imaduddin nantang 3 malam itu apa, kapan, di mana, kepada siapa, seperti apa teknisnya. Nanya dulu. Jangan langsung menafsirkan ucapan Kiai Haji Imaduddin menurut pemikiranmu. Nanti dulu. Coba kalau ada yang nanya ke Kiai Haji Imaduddin, apa maksud dulu nantang debat 3 hari 3 malam? Kepada siapa, kapan, di mana, apa teks dan konteksnya, pasti akan tahu nanti. Kalau tidak nanya begitu, langsung menyalahkan langsung aja. Kalau saya mau udah nanya ke beliau, tanyakan aja ke Kiai Haji Imaduddin. Saya nanya tidak, nanya saya. Makanya tidak mudah saya menyalahkan orang lain. Boro-boro menyalahkan orang lain, kesalahan saya juga banyak. Badeg babalatak. Yalah, udah. Kita masing-masing introspeksi diri. Sebelum menyalahkan orang lain, salahkan dulu diri kita dulu.
Sebelum memburukan orang lain, lihat dulu keburukan kita. Apakah kita orang benar, orang suci, orang pinter? Yo, baru ini kita akan bisa meminimalisir perpecahan. Kalau kita orang ketiga tidak ada kaitan dengan masalah itu, jangan sok-sokan ikut campur. Kalau mau ikut campur aja, gatel, pengen jadi pahlawan, biar tidak kebakaran dekot, minta surat kuasa resmi dari Ba'alwi dan dari Robitoh, tertanda tangan di materai, di atas materai, tertanda tangan di atas materai. Ada saksinya. Nah, itu baru tuh hebat. Ini mah surat kuasa tidak, keluar-keluar kenceng-kenceng ngebela Ba'alwi, mengatasnamakan hujah, persatuan kesatuan umat Islam, jangan adu domba, tapi tidak resmi, ilegal namanya itu. Orang lain disalah-salahin. Nah, kalau ada surat kuasa dari Ba'alwi, dari Robito Alawiyah, bahwa kalian itu memang untuk mewakili mereka, maka tidak disebut orang ketiga. Tidak disebut orang ketiga setan. Kuat legalitasnya. Nah, setelah itu baru silahkan lakukan sebagaimana seorang pembela. Ada aturan-aturan mainnya. Itu baru tidak akan terlalu ribut. Jadi gaduh untuk Indonesia oleh oknum itu. Kalau ikut campurnya masih baik, tidak menyinggung orang lain, menghina orang lain, makin memberikan penyelesaian masalah, ini makin menambah masalah. Bahkan menambah perpecahan juga, karena doyan sekali menyinggung orang lain. Segala perbuatan yang menyinggung, menyakiti hati orang lain pasti akan menimbulkan perpecahan. Pasti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, Kiai Haji Madudin, pendukungnya, Ba'alwi, pendukungnya, semuanya. Orang Indonesia, rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia, semuanya. Umat Islam seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik hidayah, istiqomah, selamat di dunia dan diberi akhlak yang baik dan dijadikan pemersatu umat, penyejuk umat. Bukan jadi orang yang menyesatkan umat, yang tahu diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.